Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Budiarso, salah satu mantan atau domisioner Ketua Cabang PMII Batanghari yang saat ini alhamdulillah masih aktif di kepengurusan pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan alhamdulillah dengan kondisi yang dalam keadaan sehat walafiat saat ini saya bersama sahabat saya Yogi Verly Pratama. Beliau adalah menurut saya salah seorang anak muda yang sangat berprestasi. Dengan jabatan beliau di usia 25 tahun sudah menjadi anggota DPRD Kabupaten Batanghari. Saya sangat mengapresiasi sekali dan sangat bangga sekali karena di usia muda beliau hari ini sudah mampu melakukan gagasan-gagasan besar, ide-ide besar untuk kemajuan Batanghari. Itu yang saya lihat. Harapan saya ke depan melihat sosok sahabat Yogi, saya berkeinginan beliau menjadi corong untuk pelopor kepemudaan di Kabupaten Batanghari. Tentu sampai hari ini kita melihat bahwa ada wadah besar yang disebut dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI, yang kita berharap ke depan KNPI ini bisa aktif, bisa menjadi garda terdepan untuk kemajuan perubahan dari pembangunan di Kabupaten Batanghari. Nah, saya sangat berharap kepada seluruh kawan-kawan pemuda dan pemudi yang ada di Kabupaten Batanghari. Mari kita samakan tekad, kita bulatkan niat kita untuk sama-sama membangun dan menciptakan perubahan-perubahan besar di Kabupaten Batanghari. Karena apa? Spirit perubahan ini harus kita tularkan kepada siapa saja, terutama kita anak-anak muda yang disebut dengan generasi milenial. Spirit perubahan yang dimaksudkan adalah bahwa kita berangkat dari historis besar. Sejarah telah mencatat bahwa Kabupaten Batanghari adalah kabupaten tertua di Provinsi Jambi, dan Batanghari juga pernah maju dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Jambi. Artinya apa? Mari kita kembalikan kejayaan Kabupaten Batanghari. Mari kita tolak kepunahan di Kabupaten Batanghari. Sama-sama kita ciptakan perubahan sebagai garda terdepan dari agen-agen perubahan. Kemudian daripada itu, bahwa begitu banyak sumber daya alam, sumber daya manusia di Kabupaten Batanghari yang harus dikelola dan diapresiasi oleh pemerintah daerah kita. Ini tentu akan menjadi modal dasar bagi pemerintah untuk melakukan gerakan-gerakan untuk kemajuan daerah atau akselerasi dari percepatan pembangunan di Kabupaten Batanghari. Kemudian bahwa Kabupaten Batanghari hari ini nyaris tidak ada yang kita banggakan atau ikon-ikon penting yang kita banggakan. Kita berharap bahwa dengan munculnya anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang mau maju ke depan sebagai agen perubahan, kita berharap ke depan Batanghari mampu menjadi andalan di Provinsi Jambi dalam konteks pembangunan daerah. Amin, amin. Kemudian daripada itu, saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua, terutama sahabat Yogi, saya menitipkan pesan dengan usia sahabat Yogi yang begitu muda, kemudian potensial. Saya berharap nanti bisa mewadahi kawan-kawan, terutama menyampaikan aspirasi di DPR. Terima kasih. Bahwa ke depan pemuda-pemudi harus maju dan menciptakan karya-karya terbaik dalam konteks prestasi di Kabupaten Batanghari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya minta sahabat Yogi untuk menyampaikan beberapa hal terkait pemuda dan pembangunan daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara saya Pak Agus atas apresiasi dan dukungannya. Insya Allah dan mudah-mudahan atas izin dan ridho Allah, apabila saya terpilih jadi Ketua KNPI, mari bersama-sama kita membangun Batanghari dengan pemuda-pemudi, dengan berasaskan akhlak yang mulia, dan berlandaskan kalimat besar Nabi Muhammad SAW dan bahwa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama menjadi pelopor pembangunan di Batanghari dan perubahan di Batanghari. Semoga Batanghari kembali disegani untuk di kemudian hari dan kembali menemui masa kejayaannya seperti dahulu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya harap juga mari kita mohon bantu saya bekerja sama dalam menjalankan tugas sebagai Ketua KNPI, dan apabila saya salah dalam menjalankan tugas mohon tegur saya.
dan saling membantu, kita bahu membahu untuk membangun kabupaten kita ini. Mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum. Baik, hari ini kita coba bincang-bincang, diskusi sedikit terkait pembangunan daerah dalam konteks perubahan, bahwa kita melihat hari ini ada beberapa fenomena penting di Kabupaten Batanghari yang kita lihat bahwa ada pola kepemimpinan yang boleh dikatakan, kalau saya berani mengatakan, dari itu ke itu saja. Kalau tidak si A, si B. Kalau tidak si B, si A. Dan kembali ke situ lagi. Nah, ini merupakan polarisasi yang tercipta seperti sistem kerajaan. Ini menurut saya. Tapi mungkin ada perspektif lain yang mengatakan bahwa pola yang seperti itu salah satu menghambat pembangunan Kabupaten Batanghari. Saya minta tanggapan nih Bang Yogi selaku anggota DPRD. Bagaimana melihat kondisi Kabupaten Batanghari hari ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara saya Agus. Kita melihat sampai saat ini pembangunan Batanghari itu kembali kepada pemimpinnya, kembali kepada program pemimpin dan kinerja pemimpin. Sebenarnya juga kita lihat untuk sebentar lagi Kabupaten Batanghari bakal menghadapi kontestasi pilkada di 2020 ini. Dan insya Allah kalau diundur itu tanggal 9 bulan 12 2020. Dan sama-sama kita lihat, sama-sama kita pantau yang bakal mencalonkan diri ini ada 3 pasang calon. Ya. Di situ ada Hafiz berpasangan dengan Kamelia, di situ ada Yuninta Asmara berpasangan dengan Mandan, di situ ada Muhammad Fadil berpasangan dengan Haji Baktiar. Jadi terlepas dari yang sudah, mungkin itu jadi pembelajaran karena kita harus jangan sampai kita apabila menjadi kaum manusia hari ini masih bersama seperti hari kemarin, tidak ada perubahan, berarti itu sama dengan kita kaum yang merugi. Jadi siapapun nanti jadi pemenang di kontestasi pemilu tersebut 2020 ini, saya berharap sama calon pemimpin Batanghari yang akan memenangkan kontestasi pilkada besok, saya titip pesan untuk Kabupaten Batanghari, mari sama-sama kita bersinergi, kita bekerja sama membangun Kabupaten Batanghari ini menjadi lebih maju, membangun Kabupaten Batanghari ini lagi kembali ke adab kejayaannya dulu. Saya harap seperti itu, dan juga kita bisa dapat menjadi Kabupaten Batanghari yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, dan juga kita bisa kembali kejayaan Kabupaten Batanghari yang sangat disegani dan membuktikan bahwa memang Kabupaten Batanghari layak jadi contoh dan layak dituakan sebagai kakak tertua di Provinsi Jambi ini. Oke, Bang Yogi, tadi sempat saya dengar ada istilah bahwa kemajuan suatu daerah itu tergantung pemimpinnya. Dalam konteks kepemimpinan yang seperti apa yang Bang Yogi maksudkan? Kalau menurut pengalaman saya, konteks kepemimpinan itu pemimpin yang mengayomi masyarakatnya, pemimpin yang mementingkan kepentingan masyarakatnya, pemimpin yang tidak mencari keuntungan dan pundi-pundi untuk mengayakan diri, tapi pemimpin yang mau membangun, berjiwa sosial, berjiwa semangat membangun dan untuk jiwa perubahan dalam kepentingan masyarakat Kabupaten Batanghari ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Kalau jiwa konteks pemimpinan, setiap karakter kita berbeda-beda, tapi setiap pemimpin itu mempunyai kriteria dan isi yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan masyarakat untuk mengimbangi pemimpin. Pemimpinlah yang harus mengimbangi masyarakat. Ya. Karena 298.000 masyarakat Batanghari itu yang harus kita ayomi. Jadi saya titip pesan juga sekali lagi kepada pemimpin yang bakal nanti dipilih sebagai pemimpin buat Kabupaten Batanghari. Besar harapan saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Batanghari, semoga Kabupaten Batanghari kembali lagi kejayaan kepada masa kejayaannya. Sangat besar harapan saya sebagai mewakili masyarakat di Dapil saya, Dapil 2 Pemayung dan Majubang. Semoga apapun yang masyarakat cita-citakan satu padu dengan saya, satu jalan dan satu pikiran sama saya. Amin, amin, amin. Dalam artian saya menggarisbawahi bahwa pemimpin terus mengayomi. Tapi begini Bang Yogi, saya sepakat kalau istilahnya mengayomi. Tapi ada juga kesenjangan antara teori dan fakta di lapangan. Mereka yang sebelum berpasangan ngotot bahwa akan memajukan Batanghari, tapi selama 20 tahun terakhir kita melihat bahwa setelah terpilih sebulan 2 bulan antara bupati dan wakil bupati tidak pernah akur. Itu bagaimana menurut Bang Yogi ketika melihat pemimpin kita yang mungkin tidak sepemahaman dalam konteks pembangunan daerah? Kalau itu kita tidak bisa menekan person pribadi seseorang, karena itu kembali ke pribadinya
pemimpin tersebut. Yang jelas apabila tanggal ditentukan pilkada itu, masyarakat sudah menggunakan hak pilihnya dan ia dipilih untuk memimpin Batanghari, dia harus bertanggung jawab atas suara masyarakat yang mengamanahkan kepada dia. Apabila terjadi yang kata seperti Bang Agus tadi bilang, perpecahan antara itu kembali lagi kepada sosok pemimpinnya, karena kita tidak bisa menyerang person pribadi Ya. karena itu kembali ke jalan pikirannya masing-masing. Oke, maksud saya tadi Bang Yogi adalah bahwa ada silaturahmi yang tidak jalan antara sesama pemimpin, Ya. Bang Yogi. Nah, oke, saya sepakat dengan apa yang Bang Yogi sampaikan. Saya juga menggarisbawahi ada beberapa hal penting dalam konteks kepemimpinan yang Bang Yogi sampaikan, bahwa tidak hanya mengayomi dan juga pemimpin kita harus menjaga silaturahmi dan mengapresiasi masyarakatnya. Lebih kurang begitu Bang Yogi. Ya, Ya? betul. Nah, mungkin itu pertemuan singkat kita pada hari ini. Terima kasih Bang Yogi sudah bincang-bincang, Sama-sama. berdiskusi sama kami. Siap. Dan harapan kita ke depan, sama-sama kita ingin berupaya menjadikan hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Hadis Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.